Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat holistik yang hari ini kita mulai pelatihan di modul 2 ya. Ini saya sedikit memberikan prolog kaitannya dengan modul 2 ini. Toga 2. Jadi biasa ngajar modul jadi lupa. Jadi kita masuk ke Toga 2. Apa sebenarnya yang nanti kita akan dapatkan di Toga 2? Jadi Toga 2 nanti kita selain membahas tentang herba seperti biasa, tapi nanti juga kita akan berikan hal-hal yang tidak ada di Toga yang pertama, yaitu materi-materi kelanjutan daripada materi-materi Toga. Jadi saya sampaikan dulu ke teman-teman tentang masalah toga, tanaman obat lah ya. Ini pembagian menurut versi saya gitu. Sesudah sekitar 20 tahun lebih saya berkecimpung di masalah herba. Ini saya bagi polanya seperti ini supaya Anda mudah memahami. Itu yang pertama, kita kan pada minta ini pelatihan herba dapur nih ya. Kemudian minta toga. Nah, ada profesional. Perbedaannya di mana ruang lingkupnya? Itu yang pertama, herba dapur ini ada 2 pembagiannya, yaitu harian, penggunaan harian. Misalnya bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, lengkuas dan daun salam dan sebagainya itu penggunaan harian itu sebagai makanan. Fungsinya sebagai bumbu dan fungsi di dalam tubuh sebagai pemeliharaan. Karena ini dimakan harian. Jadi ketika kita bicara herba dapur, itu kita harus berbicara di 2 hal itu tadi. Yang pertama, kita tempatkan sebagai makanan harian untuk pemeliharaan atau sebagai obat. Kalau sebagai obat, ini bentuknya insidental. Sebagai obat, maka ini digunakan untuk penyakit ringan. Jadi tidak pada tempatnya. Ketika Anda kasusnya di berat, minta Pak herba dapurnya apa ini nggak masuk akal gitu. Karena Allah ciptakan herba dapur itu memang untuk hal-hal yang bersifat ringan, yang sering terjadi tapi sifatnya ringan di dalam kejadian harian. Misalnya mual, muntah, tapi yang ringan-ringan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka itu akan ada setiap saat di dapur kita. Kenapa? Itu memang bahan makanan. Itu bahan sebagai campuran makanan untuk membuat makanan, sebagai bumbu lah ya. Kemudian ruang lingkupnya sekitar dapur. Jadi kalau bicara Sambiloto, Pak, ini kalau saya jawab Sambiloto dan sebagainya itu sudah bukan herba dapur. Pertanyaan, apakah ada makanan atau bumbu dapur yang isinya Sambiloto? Itu jelas tidak ada. Kan Anda tidak pernah mengenal yang namanya tumis Sambiloto atau mengenal namanya sayur bening Sambiloto, itu nggak ada. Jadi Sambiloto itu adanya di toga. Nah, kalau yang di sini memang bumbu dapur, ingat ya, bumbu dapur. Dan bisa dalam bentuk makanan. Kalau makanan bukan bumbu, misalnya wortel, walaupun di jus, walaupun direbus, itu statusnya tetap makanan. Bukan obat, walaupun dia bisa mengobati. Jadi mengobatinya jika dia kekurangan nutrisi yang disebut di dalam makanan tersebut. Tapi kalau bumbu dapur beda. Dia berfungsi untuk menyelaraskan makanan yang ada. Menyelaraskan makanan yang ada dalam bentuk makanan. Nanti dalam bentuk makanan yang sudah dimasak. Misalnya sayuran sifatnya dingin, begitu ditumis dia ketemu bawang putih, bawang merah, ketemu daun salam, ketemu lengkuas, maka menjadi hangat. Jadi mengurangi atau menetralisir dari sifat dingin lembab yang ada pada makanan tersebut, sayur tersebut. Atau ketika sayur itu dimakan mentah, sistem cerna kita tidak mampu mencerna dengan baik. Sehingga diharapkan dengan campuran lengkuas, misalnya campuran bawang putih, bawang merah, campuran kemudian daun salam, itu akan memperkuat fungsi cerna, menghangatkannya sehingga dia bisa mencerna daripada
sayuran tersebut. Ini fungsinya, fungsi dalam makanan. Nah, tapi kalau dia fungsikan sebagai obat, misalnya daun salam diminum, rasanya juga ya seperti itu. Laos, lengkuas diminum atau bawang putih direbus diminum, rasanya tidak enak. Karena dia bukan sebagai bumbu. Nah, karena rasanya tidak enak, maka tidak ada yang mau minum harian. Maka ini ditempatkan sebagai obat. Bentuknya ringan. Untuk kasus-kasus yang ringan, yang tidak terlalu berat sekali. Kemudian toga. Toga adalah obat. Ini fungsinya untuk penyakit ringan sampai menengah. Maka Allah hadirkan toga ini ada di sekitar rumah kita. Temulawak, kunyit, dan sebagainya. Walaupun dia sebagai bumbu juga, tapi bisa dia masuk ke toga. Misalnya kunyit, terutama kunyit yang sudah tua, itu masuk ke toga. Tapi kalau akar kunyit yang masih muda, dia larinya ke bumbu dapur biasanya. Kemudian temulawak itu sebagai toga. Kemudian sambiloto, kumis kucing, dan sebagainya. Yang ada di sekitar rumah kita. Berarti penyakit-penyakitnya yang umum terjadi pada masyarakat atas kehidupan bersosialisasinya dia. Nah, kemudian ruang lingkupnya sekitar rumah, ya jauh-jauhnya pokoknya di pemukiman penduduk gak jauh lah. Nah, kalau yang profesional ini obat menengah berat, itu ruang lingkupnya jauh dari rumah tinggal. Yaitu ada di hutan, di dalam lautan yang jauh, dalam, misalnya ikan yang dalam dan sebagainya. Kemudian atau dia dari binatang yang ada di gunung atau air mineral yang ada di gunung yang jauh dari rumah penduduk dan sebagainya. Maka Allah tempatkan di jauh karena apa? Untuk penyakit yang jarang terjadi. Nah, ini yang akan kita pelajari. Saya bagi menurut versi holistik. Supaya apa? Anda tahu perbedaannya herba dapur, toga, dan profesional. Yaitu herba yang ada di dapur, toga adalah tanaman obat keluarga, yaitu herba yang ada di sekitar rumah. Profesional adalah herba yang ada di jauh dari pemukiman penduduk itu. Ini yang pertama, saya jelaskan tentang masalah klasifikasi daripada apa yang kita pelajari. Hari ini kita masih di sini, tapi kita menuju ke profesional. Makanya toga 2 itu adalah, kalau toga 1 mengawali, toga 2 adalah kelanjutannya. Jadi nanti subbahasanya ada beberapa hal yang tidak ada di toga 1. Kemudian yang harus dipahami adalah dari tanaman obat itu adalah sifat. Sifat itu menunjukkan zona. Ya, hangat, dingin, kering, lembab, itu basah, terus sejuk, itu zonanya. Jadi kalau kita gambarkan zona ini, nah ini ada panas, ada panas dingin, ada lembab, ada kering. Nah, kita dalam posisi zona ini yang harus dipahami dalam setiap karakter tanaman obat itu. Nah ini. Misalnya kita di sini, berarti panas lebih banyak daripada lembab. Kalau di sini berarti panas ya, kita di sini panas dengan lembab itu sama, setengah-tengah. Kemudian di sini, oh berarti lembabnya lebih kuat daripada panasnya. Oh di sini dingin, lembabnya lebih dominan daripada sifat dinginnya. Kemudian kalau dia di sini dinginnya lebih dominan daripada sifat lembab. Demikian seperti ini. Jadi melingkar. Ini namanya sifat menuju kepada zona. Berarti penggunaannya jika tempatnya di sini, kita tempatkan di sini X ya, maka penggunaan kasusnya ini kasus. Nah, jadi kasusnya kalau ini obatnya X, berarti kasusnya di sini yang berseberangan. Nah, tapi kalau X-nya di sini, herbanya di sini, berarti kasusnya yang seberangnya di sini. Itu. Dan itu pasti harus berseberangan. Laki-laki ketemu perempuan, perempuan ketemu laki-laki. Kalau ini penyakitnya, kasusnya di sini, obatnya di sini, namanya laki-laki ketemu laki-laki, perempuan ketemu perempuan. Maka tidak ada kesembuhan di situ. Yang menjadi ini penyakit akan semakin menjadi itu. Nah,
Demikian pula ketika penyakit semakin menjadi, ketika Anda kasusnya di sini, nanti kita bicara kasusnya di sini, obatnya di sini, maka pantangan makanannya sama di sini. Jadi pantangan makanannya itu sama dengan kedudukan kasus. Misalnya kasusnya di dingin kering, maka obatnya mesti lembab panas. Ini berarti makanan daging-dagingan misalnya. Maka pantangannya mesti yang dingin kering. Obat yang makanan yang dingin kering itu menjadi pantangan bagi kasus ini. Kemudian rasa manis, rasa asam, rasa pedas, rasa pahit itu akan mempengaruhi kepada pergerakan. Misalnya ada rasa manis. Nah, manis kering. Nah, kalau manis kering, dia biasanya tonikum ke energi. Tapi kalau manis basah, dia ke tonikum cairan, memberi cairan, menambah cairan. Contoh seperti itu. Dia manis lembab. Nah, manis lembab berarti biasanya cenderung kepada penambahan darah. Itu sebagai energi dan darah. Kalau manis kering ke energinya dominan. Kalau manis basah, energi dan cairan, cenderung ke cairannya dominan tapi ada energinya, karena manis itu menunjukkan energi. Tapi kalau dia basah, tawar, itu cenderung menambah dan membuang. Biasanya tawar itu diuretik biasanya. Dia bisa menggelontorkan cairan yang ada di dalam tubuh kita. Nah itu seperti itu. Tapi kalau misalnya pedas, kemudian hangat, kemudian basah, dia penghangat tapi yang tidak merusak cairan. Tapi kalau dia hangat kering adalah yang menyerap cairan, sehingga itu digunakan pada orang yang dingin terlalu banyak cairan. Tapi pada orang yang dingin cairannya sedikit, penggunaannya dosisnya tidak boleh banyak dan sebagainya. Nah, rasa ini harus Anda pahami untuk dikaitkan dengan sifat menuju ke zonanya. Itu akan kalau Anda paham akan semakin paham, akan semakin mengerti cara menggunakan herba itu terhadap kasus yang nanti akan kita jumpai. Kemudian afinitas, itu arah kerja. Ini arah kerjanya kemana? Misalnya manis, hangat, arahnya ke paru, berarti dia cenderung ke sini, memberi energi dan melembabkan area di atas. Tapi manis, ya, hangat, tapi arahnya ke perut, maka dia memberi ke arah daerah sistem cerna, menghangatkan dan memberi energi dan membasahi. Tapi kalau dia manis ke pinggang, ke bawah, berarti dia memberi nutrisi memberi energi dan nutrisi di area sekitar organ reproduksi, pinggang, lutut dan sebagainya. Nah ini, jadi afinitas itu arah kerjanya kemana? Ke organ apa? Nah itu nanti akan dikaitkan dengan rasa dan sifat. Kemudian fungsi. Nah, fungsi ini menunjukkan ke klasifikasi. Jadi nanti mau herba dapur, toga, profesional itu ada klasifikasinya. Kita klasifikasikan berdasarkan fungsinya. Misalnya ini pelancar BAB. Satu, kelompok besar di pelancar BAB. Kedua, pelancar BAB itu kemudian dikelola lagi. Pelancar BAB sifatnya hangat, pelancar BAB sifatnya dingin itu. Kemudian pelancar BAB yang drastis dengan pelancar BAB yang ringan itu. Nah, itu nanti kalau sudah diklasifikasi kekuatannya, kita bicara kekuatan energinya. Jadi dia kerjanya kencang atau kerjanya menengah atau kerjanya lambat. Itu penggunaannya juga berbeda. Pada kasus orang-orang yang kondisi fisiknya lemah tapi dia perlu tonikum, maka diberi tonikum yang sifatnya pelan sekali naikannya. Supaya orang itu tidak terlalu kaget energinya untuk naik, sehingga dia bisa sembuh dengan bertahap. Tapi pada orang yang kondisinya sangat lemah dan harus dinaikkan cepat, maka dia harus dicarikan menaikkan energi yang sifatnya spontan dan cepat untuk menyelamatkan energi dia yang tenggelam, sehingga membahayakan nyawanya dia pada kasus kolap, orang sudah koma pada kasus dingin, itu harus dinaikkan, tapi
penaikan itu tidak membebani tubuhnya. Nah, itu pemilihannya. Jadi Anda harus tahu betul kekuatan energi dari masing-masing tanaman itu. Ada yang energinya kuat, ada yang energinya menengah dan sebagainya. Nah, ini teman-teman yang harus Anda pelajari nanti kita akan terangkan satu persatu dari fungsi ini pada toga yang kedua. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang menghendaki untuk pelatihan di toga 2 nanti akan bisa mendapatkan apa-apa yang dibutuhkan dalam nanti menangani kasus, dan tetap kita akan tuntun semuanya teman-teman itu untuk memahami dengan baik. Tapi nanti di toga profesional ini kita akan bicara lebih dalam lagi, lebih detail lagi, karena apa? Memang digunakan untuk seperti itu. Jadi karena kita berhadapan dengan nyawa seseorang, maka ilmu itu tidak boleh main-main. Maka saya berharap teman-teman bisa memahaminya untuk bisa belajar secara nutut. Ini bagi teman-teman yang hanya sekedarnya bukan ke arah profesional, ke sini ini sudah mencukupi lah. Karena untuk kasus-kasusnya dari ringan menuju kepada menengah. Tapi pada yang profesional saya berharap Anda tekun, karena ini belajarnya bisa bertahun-tahun. Itu tidak bisa, karena yang perlu dipahami dalam proses belajar, ini yang menjadi garis yang tegas yang saya sampaikan, Anda tidak bisa mengerti kalau hanya teori. Jadi Anda membaca seluruh buku ini sudah masuk ke dalam kepala Anda, itu belum tentu Anda bisa mengaplikasikan. Karena apa? Dalam proses belajar yang saya rasakan, ketika saya sudah mau belajar semuanya, itu yang paling sulit adalah ketika teori itu ketemu dengan kenyataannya, kasusnya. Jadi ketika kasus ini, misalnya resep ini ketemu dengan kasus yang memang seperti yang dimaksud pembuat resep ini. Jadi yang membuat resep ramuan ini itu pernah menghadapi kasus itu, dan ketika kita bisa menjumpai dan mengklikkan kasus itu dengan resep itu, maka kita bisa memahami betul apa yang dirasakan, apa yang dimaui dari penulis resep itu. Dan ini tidak bisa setahun 2 tahun. Karena apa? Ketemu kasus yang beragam, semakin Anda itu nanti berada di tingkatan profesional, maka semakin kasus itu beragam, dan ketika kasus beragam, Anda akan membutuhkan ribuan, ratusan, bahkan ribuan daripada resep yang ada di dunia ini. Nah, seperti itu yang harus Anda ini. Dan menemukan misalnya 500 resep, Anda harus ketemu 500 kasus yang sama. Misalnya masuk angin ada, dalam satu buku itu masuk angin itu ada 108 resep. Orang menulis, hanya dia menulis untuk kasus angin ya, PPL ya, ada 108 resep. Nah, ketika dia menulis 108 resep, lihat aja perbedaannya sedikit. Nah, Anda harus tahu kenapa dia menulisnya seperti itu. Itu belum model pecahannya. Pecahannya bisa ratusan lagi. Nah, ini akan dibahas di profesional. Kalau yang tidak profesional, nanti nggak akan sampai ke sana. Tapi paling tidak, kalau untuk menjaga keluarga ini sampai ke toga ini penting. Karena toga itu keluarga ya. Kalau ini profesional, memang dia mau bikin klinik, rumah sehat dan sebagainya, yang mau dia profesional untuk memikirkan kasus-kasus yang berat. Itu yang bisa saya sampaikan dalam prolog untuk toga 2. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya, dan selamat bertemu di pelatihan di toga 2. Insya Allah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.